Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Ramadhani dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan pasal 21 untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Pak Wirmi selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baiklah, untuk materi pertama adalah subjek pajak penghasilan pasal 21. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang meliputi pegawai, termasuk pegawai swasta, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah daerah. Yang kedua adalah penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, termasuk penerima pesangon pensiun atau manfaat pensiun dari pekerjaan sebelumnya, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, termasuk tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, dan lainnya. Selanjutnya adalah anggota Dewan Komisaris, termasuk anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan. Selanjutnya adalah mantan pekerja, termasuk mantan pegawai yang menerima penghasilan pasca berhenti bekerja. Selanjutnya adalah penerima penghasilan lainnya, termasuk penerimaan penghasilan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Selanjutnya adalah objek pajak penghasilan. Pasal 21. Yang pertama adalah gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Penghasilan yang diterima secara teratur sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Selanjutnya adalah pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah PTKP pajak penghasilan pasal 21. PTKP pajak penghasilan pasal 21 meliputi wajib pajak orang pribadi lajang sebesar 54 juta per tahun ataupun 4.500.000 per bulan. Yang kedua, istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Yang ketiga adalah anak yang menjadi tanggungan sebesar 4.500.000 per tahun ataupun 375 juta per bulan. Selanjutnya adalah pengaruh PTKP terhadap perhitungan pajak. Yang pertama adalah jika penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan besaran PTKP, maka tidak dikenakan pajak. Yang kedua, jika penghasilan kena pajak melebihi besaran PTKP, maka pajak yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Yang ketiga, semakin besar besaran PTKP yang dimiliki, semakin kecil pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat adalah PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto sebelum dihitung pajak. Materi selanjutnya adalah mekanisme dan tarif pemotongan pajak. Yang pertama adalah mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pemberi penghasilan seperti perusahaan atau bendahara pemerintah dengan menggunakan formulir 1721A1 atau 1721A2. Selanjutnya adalah penerima penghasilan yang menerima gaji, upah, honorium, dan tunjangan secara teratur dari pemberi penghasilan seperti pegawai tetap atau bukan pegawai akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi penghasilan. Selanjutnya adalah pemotongan dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan besaran penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Tarif pemotongan PPh pasal 21 terbaru dari rumus perhitungan yang dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 tahun 2008. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan pajak selama 1 tahun, bukti potong 121A1 atau A2 akan diberikan kepada penerima penghasilan. Pemotongan PPh pasal 21 harus dilaporkan dan disetor ke kas negara melalui surat setoran pajak atau SSP yang disampaikan ke kantor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pemotongan. Selanjutnya adalah tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan hingga 60 juta tidak dikenakan pajak. Yang kedua, penghasilan di atas 60 juta hingga 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang ketiga adalah penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
Yang keempat adalah penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Selanjutnya adalah materi tentang kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat berupa bendahara pemerintah atau perusahaan wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pemotong PPh pasal 21 wajib melakukan penghitungan PPh pasal 21 yang didokumentasikan dalam catatan atau kertas kerja perhitungan pajak penghasilan untuk masing-masing penerima penghasilan. Selanjutnya adalah dokumen tersebut wajib disimpan selama 10 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 11 Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, setelah melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pemotong wajib menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 masa pajak berakhir. Penyetoran dapat dilakukan melalui saluran DJP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, internet banking, mobile banking, ataupun ATM. Yang keempat adalah pemotongan PPh pasal 21 juga memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh pasal 21 yang telah dipotong. Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilakukan secara online melalui sistem pelaporan pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.